Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala baratil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. DKM Masjid Jami An-Najah Bapak Komandas Haji Muhammad Asfi beserta jajaran pengurus DKM lainnya, wabil khusus jamaah taklim kajian setiap Jumat malam Sabtu di Masjid An-Najah yang sangat kita cintai ini. Semoga kajian kita semua pada malam hari ini dicatat oleh malaikat menjadi catatan-catatan amal dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak berhentinya kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hadir ke majelis ilmu. Semoga nikmat hadir ke majelis ilmu akan selalu menambahkan ilmu kita menjadi berkah buat kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa ajaran dan risalah Islam ke alam dunia ini untuk umat manusia melalui Al-Quran sebagai wahyu dan Sunnah sebagai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan mengupas tentang fadilah bulan Dzulhijjah, fadilah puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, serta fadilah laksanakan sholat Idul Adha serta kurban. Jamaah sekalian yang berbahagia, Islam turun ke dunia ini ketika pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan hukum Islam yang aku redoi bagi kamu sampai kiamat berakhir. Dan alhamdulillah kita semua memasuki dan memeluk ajaran Islam yang sudah dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beruntunglah kita semua. Mudah-mudahan kita tidak melenceng dari ajaran Islam sampai kita meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggal kecuali meninggal dalam keadaan Islam. Ketika ayat itu turun, surat Al-Maidah ayat 3, sahabat Umar ditanya oleh orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Ya Umar, tahukah kamu bahwa ketika Rasulullah mendapatkan wahyu surat Al-Maidah ayat 3, pada waktu Nabi melakukan hukum di padang Arafah, berarti ajaran engkau yang dibawa oleh ajaran Muhammad sudah sempurna dibanding ajaran agama Yahudi
pada waktu itu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika itu Umar bertanya lagi, mengapa orang Yahudi sampai bertanya kepada Sayyidina Umar? Begitu kagumnya dia kepada Islam, begitu hebatnya Islam, begitu unggulnya Islam, sampai orang Yahudi itu nanya, emang ada apa kamu nanya tentang Islam wahai Yahudi? Kata orang Yahudi, tahukah kamu wahai Umar bin Khattab, selain turunnya wahyu surat Al-Maidah ayat 3 di mana Islam itu sudah menjadi agama yang sempurna untuk umat akhir zaman, dan juga ketika ayat itu turun maka Nabi mendeklarasikan setelah hukum tanggal 9 besoknya Nabi melakukan sholat Idul Adha. Jadi jelas pada sejarah. Jadi kalau kita pengen sempurna, ikutin ajaran Rasulullah, ikutin ajaran Islam yang udah aku redoi, waraditu lakumul Islam Madinah, maka jangan pernah kita cinta kepada Rasulullah, namun tidak pernah cinta kepada ajaran dan sunnahnya. Salah satu sunnah Nabi pernah menyatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ma min ayyamil amalus shalih fiha, tidak ada amalan yang paling utama, tidak ada amalan yang paling dahsyat, tidak ada amalan yang paling unggul kata Nabi fiha, pada bulan Dzulhijjah. Karena pidatonya di bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang paling unggul, yang paling utama kata Nabi fiha, pada waktu bulan Dzulhijjah. Ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam, amalan itu sangat dicintai Allah. Itu Nabi yang berkata. Jadi kalau kita mengerjakan amalan ini kata Nabi, kita pasti dicintai oleh Allah. Jangan mengaku cinta kepada Allah, tetapi kita tidak pernah mengikuti ajaran Rasulullah. Ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan juga taat kepada ajaran Rasul. Kemudian Nabi melanjutkan hadis tadi, yakni ayyamil ashr, yakni pada 10 di bulan Dzulhijjah, dari putaran pertama sampai tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah dengan ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik yang disebut ayyamun nahr, yaitu hari-hari kurban. Jadi batas kurban itu dimulai setelah sholat Idul Adha. Siapa orang yang berkurban sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah. Kurbannya tidak sah. Saya mengutip sebuah hadis Nabi. Kata Nabi begini, man shalla sholatana wa nasaka nusukan faqad asaba nusuk, wa man nasaka qabla sholat fala nusuk fala nasaka lahu. Kata Nabi, barang siapa orang yang sholatnya dengan cara Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana Nabi sholat. Siapa yang melihat Nabi waktu sholat? Para sahabat. Pada waktu itu sahabat melihat bagaimana cara rukunya Nabi, bagaimana cara sujudnya Nabi, bagaimana cara berdirinya Nabi, bagaimana cara duduk iftiros, duduk tawarruk, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, itu dilihat oleh sahabat. Lalu kita sekarang, kalau sahabat sudah meninggal siapa? Tabi'in.
Kalau tabi'un tabi'in siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita harus mengikuti para ulama. Bagaimana ulama cara sholatnya? Di antara kita ada yang sholatnya seperti sholat capung sengkot, terburu-buru. Al-ajalah minasyaitan, terburu-buru itu adalah daripada pekerjaan setan. Mari kita sholat cara sholatnya Nabi, tumanninah, tenang, enggak terburu-buru. Mengapa kita terburu-buru? Percuma kata Nabi. Ada orang sholat di Madinah, lalu Nabi lihat tidak ada ruku, tidak ada tumanninah, ruku, tidak ada tumanninah. Lalu Nabi panggil, ya sahabat, teman, ada ya Rasul? Anda ulangi dari sholat. Kenapa ya Rasul? Sholat Anda kenapa? Kenapa? Gara-gara tumanninah. Di masyarakat kita banyak orang sholat untuk ruku. Nabi menuntut kita, habis sholat jangan pergi. Kita diperintahkan paling tidak membaca tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tasbih 33 kali. Kenyataannya kita habis sholat pada merah, pada mantap. Ngerti pada mantap? Woi, masih Betawi, ngerti pada mantap? Mau ngapain ente? Umur semakin tambah, ibadah semakin jauh, zikir semakin jauh. Wa may yaksi an-dzikrahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa orang yang tidak suka berzikir, di dalam dirinya sesungguhnya setan bercokol sholat. Setan bercokol kata Allah. Mudah-mudahan Pak Haji Usman, Pak Haji aslinya Muhammad Sinananya cinta sama zikir. Amin ya Rabbal. Iya. Enggak lama kok Pak. Subhanallah 33 kali. Lama apa enggak? Kagak. Alhamdulillah 33 kali. Enggak lama. Allahu Akbar 33 kali. Enggak lama. Bahkan ketika ada seorang fuqara minal muhajirin, dia nanya sama Nabi, ya Rasul, enak benar jadi orang kaya. Kenapa? Orang kaya bisa pergi haji lantaran punya duit. Orang kaya bisa sedekah dan korban, bisa punya duit. Orang kaya bisa kemana-mana, bisa zakat. Saya tidak ya Rasul. Kata Nabi, tenang. Ente orang fuqara, orang-orang miskin bisa sama pahala seperti orang kaya yang pergi haji, sama pahala seperti orang yang kurban. Apa ya Rasul kuncinya? Perbanyak kalimat tasbih subhanallah 33 kali habis sholat. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Karena model potongan ente udah susah bangsa. Udah susah bangsa kalau mikir. Mendingan dikit-dikit aja orang. Paham maksud saya? Mau ngapain hidup kalau bukan untuk berzikir sama Allah? Ngaji udah bertahun-tahun tapi gak ada perubahan sudah. Kalian tidak bawa tasbih lah. Ada tasbih digital sekarang yang nempel di sini. Mungkin yang dari Mekah kita punya Usman ya. Yang putih itu tasbihnya. Itu yang Pak tadi ya. Itu kita beli itu mau sekedar beli bukan pajangan itu. Saya pernah ketemu orang ulama besar. Begitu saya namo di rumahnya, apa terjadi? Dia nggak banyak ngomongnya seperlunya, dia ada. Hebat tuh. Terus saya lihat di ulama terjadi. Yang ambil. Nanti saya mengadakan haul akbar. Berapa ribu yang undang? 1000 lebih jamaahnya. Saya akan potong sapi, masih kumpul. Dari mana? Rezekinya dari sini. Padahal cuma kerja apa ini? Tasbih doang. Zikir doang Pak. Datang rezeki itu. Memang orang udah janjiin gitu di dalam Al-Quran. Surat Al-Talaq ayat 2, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang mantap tambahnya, mantap imannya, mantap zikirnya, Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana saja datangnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan tidak diduga-duga rezeki itu datang pada orang itu. Makanya kita di bulan haji ini cuma diminta sama Allah apa? Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya hai manusia, khitab ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Tetapi karena Rasulullah itu nabi kita, teladan kita,
uswatun hasanah kita ngikut. Maka ayat ini adalah menegur kita. Apa? Manusia, bukankah Allah telah memberikan nikmat, berbagai macam nikmat kepada kamu? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ketika kamu menghitung nikmat Allah, kamu kadang-kadang sanggup menghitungnya, wahai manusia. Allah kasih kita napas, Pak. Mungkin kalau rumah sakit kalau kita nggak bisa napas sesak bayar. Ada orang belum bisa kentut, dia masuk rumah sakit supaya kentutnya lancar, kasih obat 3 hari, 7 hari dia bayar 3 juta. Gara-gara nggak bisa kentut, ya kentut mahal, Pak. Makanya bapak kalau kentut aja sekarang, jangan tahan-tahan, betul aja, Pak. Itu mahal. Paham maksud saya, Pak? Ya Allah. Allah minta apa? Ketika kamu sadar, manusia, dulu kalian lahir dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Ente lahir kagak bawa apa. Nanti ente mati juga gak bawa apa. Yang ente bawa cuma amal soleh. Apa kita bawa? Amal soleh. Nah, kata Nabi, ada amalan soleh yang sangat unggul dicintai oleh Allah di bulan haji ini. Amalan itu setara dengan jihad fisabilillah. Amalan itu sepadan dengan jihad. Jihad artinya berjuang di jalan Allah. Para sahabat Nabi berjuang perang melawan orang kafir, memanggul senjata. Nah kita kan jangan pada perang, ya kan? Makanya Nabi pulang Badar dan kata gini, Roja'na minal jihadil asgar ila jihadil akbar. Sahabat kalian jangan bangga. Memang kita telah menang perang melawan orang kafir, tetapi ada perang yang paling berat kata Nabi. Perang apa itu? Jihadun nafs. Perang melawan hawa nafsu. Di mana hawa nafsu itu ada? Di dalam diri manusia. Makanya Allah panggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei manusia yang memiliki jiwa yang tenang, kalian nanti dipanggil ke hadirat Allah. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Ketika kalian pulang ke hadirat Allah, ketika kalian wafat, kalian pulang dalam keadaan tenang, karena Allah sudah redha kepada kamu. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, Nabi mengatakan di ujung-ujung akhir di bulan Dzulhijjah, ayyamul ashr, sahabat nanya, ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah, apakah yang ada maksud berjihad di jalan Allah? Lalu Nabi jawab, wal jihad fisabilillah, apalagi kalau bukan jihad, kata Nabi. Siapa yang masuk jihad? Yang masuk kategori jihad itu siapa ya Rasul? Mudah-mudahan kita masuk kategori jihad. Amin ya Rabbal. Nabi jawab, orang yang jihad itu rajul kharaja bi nafsi wa mali alam yarji min jalikan syai'in rawahul Bukhari. Nabi menjelaskan, orang yang berjihad, orang yang berjuang di jalan Allah, kharaja itu artinya keluar kemana dia? Keluar dari rumahnya, keluar dari tempat tinggalnya, keluar dari kampung halamannya. Untuk apa? Untuk menuju sabilillah, untuk mencari jalan Allah, untuk mencari ridha Allah. Kita hidup cuma satu yang kita cari, ridha Allah. Amin ya Rabbal. Nggak ada artinya ente, walaupun ente jabatan tinggi, titel ente berapa, gaji murid sampai 3 raksasa, nggak ada gunanya. Nggak ada artinya ente, ibadah ente seabrek-abrek kalau tidak ada ridha Allah. Ridha Allah itu mahal. Contoh ketika hadir Mas Salim, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Amin ya Rabbal. Cari ridha Allah dalam hidup kita. Mana? Mampir ke majelis taklim, Allah ridha.
daripada ente ngejublek di depan TV. Tahu ngejublek mah? Ngejublek ada jublek. Ada tetangga kita ini udah tahun ngaji masih budak begini ada. Ada nggak? Yang jublek di TV. Untung nggak dicari malaikatnya. Cari ridho Allah, nggak lama ngaji, betul nggak? Siapa yang akan rajin bersolat rajin, tahajud rajin, sedekah rajin. Tapi kalau pakai ilmu, kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang yang bertama tanpa ilmu nihil, tidak terima ibadahnya. Tapi kalau kita sering ngaji, dengerin pengajian, insya Allah kekurangan ibadah kita akan ditutup gara-gara kita ngaji. Amin ya rabbal. Dia keluar untuk mencari Allah. Dengan apanya? Binafsi. Nih, diri kita bawa. Abdullah mana ngaji di dalam majlis taklim hadir, ada gurunya dengan muridnya ketimbang Ustaz saya juga Ustaz ngajar dengerin di mana? Di rumah para wenyo. Di rumah emang ada berat, tapi Nabi mengatakan para tamu ila majalis ilmu. Kalau ente pengen tahu taman surga, sering datang ke majelis ilmu. Mana ada majelis ilmu di rumah? Itu datang ke rumah, itu termasuk jihad. Melangkahkan kakinya, nanti kaki ditanya, hei kaki, lu di dunia tadi lu buat apa? Tiap malam Sabtu saya datang ke majelis taklim anaknya. Amin ya rabbal. Beruntung lagi kita semua. Kemudian wawarihi yang kedua, siapa lagi orang yang disebut berjihad di jalan Allah? Jihad dengan hartanya. Nah, apalagi kita sekarang ini sudah masuk tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Hah? Tanggal tadi tanggal 8 ya? Tanggal 8 Juli di daerah Mekah hukum itu artinya bersih. Puncaknya haji 6 Juli. Ya. Terus saya ngomong. Suruh pulang. Sore. Hukum di padang Arafah. Nabi mengatakan orang yang sedang hukum tidak dianjurkan puasa subuh. Tanya orang yang haji. Mana mungkin Pak sedang hukum pakai kilo berjuta-juta manusia di tengah terik matahari. Hukum itu sama dengan miniatur akhirat. Maka kebijakan Nabi, orang yang hukum tidak ada kewajiban puasa Arafah. Yang ada kita. Bagi yang tidak hukum, kita dianjurkan oleh Nabi melakukan puasa Arafah. Sekarang ini pertanyaan yang muncul di media sosial, terjadi polemik antara sholat Idul Adha, ada yang besok hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Betul tidak? Betul kan? Yang lucu lagi, satu masjid sekarang Pak Yasmin itu 2 kali sholat. Contohnya tetangga kita, masjid Al-Amin, hebat kan? Saya baca, waduh, hadirinlah sholat Idul Adha hari Sabtu. Khotib ada semua. Hari Minggu tempat dia Al-Amin 2 kali. Apakah masjid Darul Najah anaknya 10 kali? Ayo tanya, coba 10 kali kan ya? Aduh, 2 kali Pak Yusman. Makanya kemarin saya kirimin itu dari Perumnas. Teman saya Haji Kamil, pengurus DKM. Pak Ustaz, di masjid saya 2 kali sholat Idul Adha. Di mana? Untuk menampung aspirasi. Ada yang setuju hari Sabtu, dasarnya hisab. Ya. Yang kedua, ikut pemerintah, sidang isbat, dasarnya adalah ru'yatul hilal di atas 3 derajat. Sekarang berubah Pak, 3 derajat. Makanya zaman-zaman dulu nggak pernah terjadi seperti model tahun ini. Betul Pak Haji? Bapak ngalamin kan? Betul kan? Nggak jarang tuh bulan terjadi perbedaan. Matla itu artinya terbitnya matahari. Nah, sekarang banyak ulama-ulama itu. Ada yang mengatakan begini kegagasan, yang begini kegagasan. Saya tidak begitu. Siapa orang
yang besok sholat Idul Adha dasarnya Islam itu sah, patokannya dia wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ini orang-orang yang ada setuju, suruh kan 4 jam. Yang pakai Ru'yatul Hilal itu dia hari Minggu jatuhnya. Makanya saya tadi khotbah di masjid harus ada pasar Mesri. Jangan polemik, terjadi perbedaan di tengah masyarakat kita. Ya. Yang mau sholat Idul Adha besok silakan. Yang penting kalian dasarnya ada ilmu dan ada keyakinan. Ya, ada ilmu dan ada keyakinan. Ilmunya dari mana? Dari ulama. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, kata Nabi. Kalau ente tidak tahu, tanya orang yang ahli, tanya ustaz, tanya kiai, betul kan? Ini kan yang pada dibutuh orang-orang awam. Makanya kudu ngaji, paham? Nah, yang kedua, bagaimana Pak Ustaz yang sholat Idul Adha sah? Kenapa? Karena dalilnya mereka dalam Al-Quran apa? Di sana dikatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu dalil. Siapa yang menyaksikan bulan di negerinya sendiri berpuasalah. Dan gitu. Itu dalilnya, kan? Nah, kemudian terjadi polemik lagi. Pak Ustaz, bagaimana? Besok saya masih puasa. Apa besok? Puasa Arafah. Tadi puasa Tarwiyah. Kalau saya enggak, kemarin tapi saya puasa Tarwiyah. Sekarang saya barusan puasa Arafah. Maka saya datang terlambat, saya puasa buka dulu di rumah. Takut di masjid nggak ada yang nyiapin buka, nggak ada. Saya buka dulu ya. Nah, saudara. Jadi jangan pada ribut. Ini perbedaan. Justru dengan ada perbedaan menambah wawasan kita. Ikhtilaf wa ummati rahmah. Perbedaan itu menjadi rahmat, kata Nabi. Jangan benci kita dalam berpikir. Ini ada ustaz yang benci. Wah, itu kota Sabtu. Sholatnya hari Sabtu. Bincang Muhammadiyah. Enggak begitu. Salah. Yang hari Minggu salah. Inilah cara berpikir orang awam. Paham Pak? Kalau ada orang kuno, wah itu mah NU, yang nggak kuno, salah juga itu ngomong. Agama jangan dipolitisasi. Paham ngomong saya? Jangan suka ente mempolitisir agama. Ini kelompok NU, ini kelompok ada. Minat jadi dapat rokok di nahum bakal Rusia. Kalau NU bima ada yang palihun. Baik-baik. Kalau agama sudah dipecah belah, terjadi sebuah kehancuran. Paham? Jelas Pak? Jadi nggak heran lagi sekarang satu masjid 2 kali sholat. Begitu Pak. Kebetulan besok saya khatib Idul Adha-nya di masjid Baitur Rahim. Dulu ada yang minta di Masjid Muhammadiyah. Saya tolak jauh di Depok. Mungkin kalau saya terima 2 saya sholat. 1 saya sholatnya Idul Adha di Depok Muhammadiyah. Dan besok saya hadir. Kan begitu kan? Tapi jangan pernah kita permainkan urusan agama. Nah, intinya saudara-saudara, kembali kepada persoalan ijtihad. Nabi pernah mengutus Nabi Jabal ila Yaman. Kaifa ta'ti ya Mu'adz? Wahai Mu'adz, nanti kamu jadi gubernur di Yaman. Kamu bakal memutuskan perkara. Bagaimana kamu memutuskan perkara? Akbil bi kitabillah ya Rasul. Saya akan memutuskan perkara dengan Al-Quran. Fa'ilam tajid, kalau nggak dapat, ente nggak temui di dalam Al-Quran, bi sunnati Rasulillah. Saya memutuskan dari hadis Nabi. Fa'ilam tajid bi sunnati, kalau ente nggak temu dari hadis, ajtahidu bi rabbi, saya melakukan ijtihad. Jadi kata Nabi, melakukan ijtihad itu artinya penggalian hukum, istinbat hukum. Ya. Maka dalam satu kaidah usul fikih al-asyaku la yuzal, al-asyaku la yuzal bil yakin. Keraguan tidak bisa menutup dengan keyakinan. Bagaimana ketika kita menghadapi persoalan yang terjadi di negara kita?
Ada yang pakai hari Sabtu, ada yang pakai hari Minggu. Semuanya dasarnya ijtihad. Kalau umpama Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan dasar hisabnya tepat, ya, maka itu mendapatkan pahala 2 kali lipat. Seandainya pemerintah dengan timnya yang sudah menetapkan sidang isbat dia salah umpamanya, maka tetap dapat pahala 1. Itulah Islam. Inilah kita, semakin ngaji semakin luas ilmu kita. Makanya yang ngoceh-ngoceh itu orang awam ngaji kagak. Pak Ustadz jadi bingung kenapa? Kalau gitu gue bingung sholat Idul Adha, gue bingung sholat Idul Adha, gue bingung besok gue mana nih? Ayo Idul Adha kagak, Arafah kagak, dasar Pak Gue bilang. Nah itu Pak. Jadi semoga kita itu kalau datang ngaji itu dapat pemecahkan solusi yang terbaik. Itu Pak. Ya. Jangan pada meributkan persoalan ini yang mengklaim dirinya benar, pada itu bukan musaku. Jangan merasa diri kita paling benar.